Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra Yudhistira Diva Putra dengan NIM 20026122126. Saya merupakan dokter muda yang sedang melakukan kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, periode 24 Januari sampai 6 Maret 2022. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul General Anestesi. Jadi, sebelum kita membahas daripada general anestesi, lebih baik kita mengetahui terminologi daripada anestesi itu sendiri. Anestesi berasal dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani. An artinya tidak, aestesi artinya rasa. Artinya, anestesi secara harafiah artinya tidak ada rasa. Bila didefinisikan, anestesi merupakan suatu hilangnya respon reversibel terhadap rangsangan yang berbahaya atau noxious stimuli. Adapun beberapa jenis anestesi yang sering digunakan yaitu anestesi umum atau general anestesi atau anestesi regional juga ada, dan ada juga anestesi lokal. Pada bahasan topik kali ini, kita akan membahas tentang anestesi umum. Jadi anestesi umum merupakan suatu tindakan menghilangkan rasa nyeri secara sentral disertai kehilangan kesadaran yang bersifat reversibel. Artinya, setelah fase anestesi tersebut telah usai atau telah selesai, maka pasien harus dapat pulih kembali berkaitan dengan kesadarannya, serta respon motorik yang ada. Anestesi umum harus mencakup trias anestesi, yaitu analgesi, sedatif hipnotif, dan masa relaksan, berupa mati rasa, hilang kesadaran, dan relaksasi daripada otot-otot. Adapun pada awalnya, ketiga trias anestesi ini telah dicakup pada anestesi berupa dietil ether yang pertama kali digunakan, yang dimana dietil ether ini adalah suatu cairan yang kemudian diteteskan dalam rangka kawat kepada pasien, lalu nanti dietil ether ini akan berinteraksi dengan udara di dalam ruangan, kemudian akan menjadi uap yang akhirnya dihirup oleh pasien. Nah, sejarah perkembangan anestesi di mana pada tahun 1848 ada seorang dokter gigi yang melakukan proses percobaan terhadap hewan peliharaannya dan menggunakan bius untuk pasiennya di dokter gigi tersebut yang bernama Thomas Green Morton. Dia menggunakan dietil ether sama cara kerjanya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, itu menjadi suatu penemuan untuk mengatasi rasa nyeri dan kesakitan pada pasien. Sehingga ia dijuluki sebagai the most human discovery in mankind. Namun dari awalnya penemuan penggunaan anestesi dari dietil ether ini oleh Thomas Green Morton, hampir 100 tahun anestesi tidak ada perkembangan. Hingga pada tahun 1900 telah mulai kita lihat perkembangan dari penggunaan anestesi dari penggabungan beberapa obat. Dan dari sana 100 tahun kemudian masih tetap stagnan, dan kemudian perkembangannya di Indonesia dimulai dari Universitas Indonesia dan penggunaannya bisa dirasakan hingga saat ini. Nah, sebelum kita memulai proses general anestesi, kita harus memposisikan kondisi ideal daripada pasien. Pertama adalah sebelum melakukan tindakan anestesi, maka pasien harus dilakukan proses puasa. Kriteria puasa juga harus dilakukan berdasarkan
periode puasa yang minimum. Misalnya saja pada ibu hamil ataupun orang yang obesitas atau konsumsi makanan yang bergoreng dan berlemak, dia waktu puasa atau pengosongan lambungnya akan cenderung lebih lama. Sehingga periode puasa minimum dari makanan berat itu 8 jam. Lalu untuk susu dan susu formula bayi, dia biasanya mengandung laktosa, maka protein tersebut harus dicerna oleh tubuh kurang lebih 6 jam. Kemudian air susu ibu itu atau breastfeeding kurang lebih 4 jam, dan puasa dari air mineral atau air putih itu 2 jam. Lalu untuk premedikasi itu adalah suatu obat-obatan yang diberikan sebelum pemberian anestesi. Tujuannya adalah sebagai anti-ansiolitik, mencegah kecemasan misalnya, atau mengurangi penggunaan obat anestesi, mempercepat pengosongan lambung, mengurangi nyeri, lalu mempersiapkan pasien supaya kondisi ideal. Contoh-contoh obat dari premedikasi misalnya saja adalah midazolam, diphenhidramin, diphenhidrinat, ranitidin, seperti itu. Nah, stadium anestesi ada 4 stadium, di mana pada stadium pembedahan ada 4 pelana. Pada stadium 1 disebut sebagai stadium analgesi, di mana pupil akan melebar karena adanya pengaruh emosi. Bisa saja pasien masih merasakan kesakitan, lama-lama dia akan menuju ke stadium kedua, yang bernama stadium eksitasi. Di sini pasien mulai kehilangan ingatannya yang berkaitan situasinya sekarang dan awal dari permulaan pembedahan. Pada stadium 3 disebut sebagai stadium pembedahan, itu ada 4 pelana, yaitu pelana 1, pelana 2, pelana 3, dan pelana 4. Pada pelana 1, itu nafasnya teratur, gerakan bola mata masih terjadi, dan nafasnya biasanya masih torakoabdominal. Gerakan rongga dada dan perutnya masih ada. Sedangkan pada pelana 2, itu adalah gerakan bola mata berhenti, penurunan volume tidal, dan frekuensi nafas mulai meningkat. Pada pelana 3, itu artinya paralisis otot interkostal mulai terjadi. Pada pelana 4, makin lama makin membesar dari pupilnya, kemudian akan mengalami paralisis otot diafragma, sehingga itulah dia akan menimbulkan nafas terkendali bagi seorang anestesi saat di kamar operasi. Nah, stadium 4 apabila penggunaan obat anestesinya berlebih, maka pasien bisa mengalami henti napas, apnea, atau bisa henti jantung, sehingga wajib dalam setiap tindakan anestesi dibekali obat-obat emergensi. Adapun jenis-jenis general anestesi itu adalah general anestesi intravena, jadi mengamasukkan daripada suatu larutan atau obat anestesi secara intravena. General anestesi inhalasi, jadi menggunakan daripada gas-gas yang memiliki kandungan untuk kondisi anestesinya. Dan 3 adalah balance anestesi. Jadi menggabungkan daripada anestesi general dengan anestesi regional, misalnya saja epidural, untuk mencapai trias anestesi dan tujuan anestesi yang utama, yaitu analgesi, sedatif hipnotik, dan masa relaksan. Nah, general anestesi intravena itu menggunakan beberapa obat-obatan. Obatan yang pertama yang sering digunakan adalah ketamin. Ketamin memiliki sifat analgesik yang kuat. Sifatnya adalah simpatomimetik, artinya merangsang dari peningkatan saraf simpatis. Sehingga kalau diberikan ketamin, tekanan darahnya akan meningkat dan heart rate-nya akan meningkat. Akan muncul gerakan involunter dari otot rangka pada saat penginjeksian dari obat ketamin tersebut, sehingga pada saat pemberian obat ketamin biasanya disertai dengan pemberian obat diazepam.
Mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA dan menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glutamat pada subtipe reseptor N-metil D-aspartat atau NDBA. Jadi dia bersifat antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA. Lalu dosis induksinya 1-2 mg per kilogram berat badan, dan efek sampingnya tentu hipersensitivitas pada pasien hipertensi tidak boleh diberikan. Jadi sebelum preoperatif kita melakukan diagnosa atau anamnesis kepada pasien, melihat kondisinya dari pengukuran tanda vital, apakah dia kondisi hipertensi atau tidak, untuk tidak diberikan ketamin. Ini adalah propofol. Jadi propofol adalah suatu obat-obatan yang sering digunakan, di mana merupakan suatu bentuk anestesi intravena. Warnanya putih seperti susu, dan kemudian bentukannya seperti ini yang terlihat pada bagian gambar kiri, di mana satu box terdiri dari 5 vial, dengan masing-masing terdiri dari 20 mili ampul. 20 mili vial per vialnya. Nah, mekanisme kerja propofol adalah dia memodulasi selektif reseptor GABA, G-aminobutyric butirat asid, sebagai suatu neurotransmitter yang utama pada sistem saraf pusat. Dia akan berinteraksi antara propofol dengan reseptor GABA tersebut. Dia akan berinteraksi, kemudian akan menurunkan kecepatan disosiasi neurotransmitter inhibisi GABA dari reseptornya, sehingga memperpanjang efek dari GABA tersebut, di mana dosis durasi hipnosisnya adalah 5-10 menit setelah injeksi intravena 3-5 mg per kilogram berat badan, dengan efek samping nyeri saat injeksi, apnea, dan penurunan tekanan darah. Nah, ini adalah penggunaan general anestesi secara inhalasi, di mana anestesi inhalasi merupakan suatu teknik general anestesi yang menggunakan gas sebagai agen utama untuk melakukan proses anestesi. Nah, anestesi inhalasi itu memberikan obat anestesi melalui proses penguapan dari mesin anestesi yang bersumber dari gas sentral yang biasanya di rumah sakit. Biasanya pada mesin anestesi ada seperangkat gas NO2, N2O, lalu ada gas oksigen, dan kemudian beberapa jenis gas seperti isofluran atau sevofluran. Nah, potensi dari anestesi inhalasi biasanya diukur dengan minimum alveolar concentration atau MAC, di mana konsentrasi anestesi yang dibutuhkan untuk menekan pergerakan terhadap stimuli pembedahan pada 50% subjek. Nah, ini adalah bagaimana jenis-jenis dari anestesi inhalasi berupa gas nitrogen, isofluran, dan sevofluran. Pertama adalah gas nitrogen. Jadi gas nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tetapi memiliki berbau atau harumnya seperti manis. Dia tidak berikatan pada hemoglobin, tapi berikatan pada plasma, sehingga dia bisa terdistribusi ke aliran darah, kemudian terdistribusi di aliran darah tersebut, lama di sana, kemudian akan menimbulkan kondisi hipoksia, sehingga wajib pemberian nitrogen harus disertai dengan pemberian oksigen. Nah, pada nitrogen itu tidak memiliki efek hipnotik, tidak ada kondisi yang bisa membuat relaksasi pada otot apabila pemberian daripada nitrogen. Nah, pemberian nitrogen wajib diberikan bersamaan dengan oksigen, dan karena kondisinya tidak bisa menimbulkan kondisi hipnosis dan masa relaksan, maka wajib dikombinasikan dengan beberapa jenis lainnya berupa isofluran atau sevofluran dengan perbandingan oksigen dengan nitrogennya adalah 30:70. Gas yang lain adalah isofluran. Nah, isofluran merupakan bentuk halogenasi eter, tidak berwarna dan tidak berbau.
Nah, ini adalah kekurangan dari penggunaan isofluran adalah iritatif dengan jalur nafas sehingga menimbulkan batuk. Membedakannya dengan sevofluran, sevofluran tidak iritatif. Dan kemudian konsumsi oksigen pada isofluran itu sangat minimal, sehingga bagus sekali untuk pasien-pasien yang yang akan melakukan proses kranioktomi, membuka daripada bagian kranium di tulang kepala, karena dia sangat rendah untuk mengkonsumsi oksigen, sehingga cerebral blood flow, pengantaran oksigen per setiap gram otak itu dapat dimaksimalkan. Nah, kekurangan dari isofluran adalah menurunkan kerja otot skelet. Nah, sedangkan gas lain yang biasanya tersedia adalah sevofluran. Sifatnya tidak iritatif dan dia paling cepat mengalami proses induksi dibandingkan isofluran. Namun konsumsi oksigennya juga minimal, bagus juga untuk kegiatan kranioktomi dan tidak berefek pada peningkatan TIK. Nah, apabila dosis sevoflurannya itu ditingkatkan, maka bisa menimbulkan suatu depresi nafas. Kemudian batas keamanannya sangat sempit apabila semakin ditingkatkan dari penggunaan sevoflurannya dari 30 sampai 50%. Karena penggunaan gas untuk induksi tidak akan cukup dan kemudian penggunaan secara intravena juga tidak akan cukup untuk mengalami proses relaksasi otot, maka wajib diberikan masa relaksan. Nah, ada dua jenis masa relaksan, yaitu yang bersifat depolarisasi ataupun non-depolarisasi. Nah, arti depolarisasi artinya adanya suatu kurangnya kepekaan pada ujung otot, ya. Jadi kepekaan pada ujung saraf-saraf ujung otot itu akan dikurangi. Salah satu contoh obatnya adalah succinylcholine. Sedangkan pada non depolarisasi dia akan menghambat pada vesikel acetylcholine dan ujung ototnya. Contohnya adalah atracurium yang paling sering digunakan. Nah, pada depolarisasi dia akan berbentuk seperti bubuk, kemudian harus dilarutkan dalam aquades 25 mg per cc-nya. Apabila penyuntikannya, apabila pemberian dari masa relaksan tersebut diberikan pada orang-orang yang memang binaragawan sehingga kondisi ototnya hipertrofi, maka akan meningkatkan kerentanan mengalami vasikulasi. Maka disarankan untuk orang-orang hipertrofi itu diberikan obat non-depolarisasi saja untuk masa relaksan pilihannya. Namun, apabila tetap menggunakan masa relaksan yang bersifat depolarisasi, maka harus diberikan prekurisasi, tindakan prekurisasi berupa pemberian obat non-depolarisasi berupa atracurium. Sehingga tindakan vasikulasi otot hipertrofi tersebut akan diminimalisir. Sedangkan non-depolarisasi itu salah contohnya adalah atracurium, dia memiliki suatu keunggulan, di mana pada saat obat mengalami proses metabolisme di dalam tubuh, dia akan menimbulkan suatu reaksi disebut sebagai eliminasi Hoffman. Jadi dia tidak akan berpengaruh pada hati dan ginjal pasien. Sehingga non-depolarisasi spesialnya adalah atracurium digunakan pada pasien-pasien yang memiliki liver disease seperti fatty liver, kemudian pasien-pasien yang mengalami end-stage renal disease atau penyakit ginjal seperti chronic heart disease, chronic kidney disease yang sudah mengalami stage sampai ke-5 bahkan ke kidney failure. Nah, karena penggunaan dari obat-obat depolarisasi akan meningkatkan juga sekresi respon simpatis, maka kelenjar liur akan banyak sekali, sehingga wajib pemberian depolarisasi juga disertai dengan obat-obatan berupa sulfaatropin.
Nah, setelah kita melakukan suatu tindakan anestesi, terkadang efek obat masih ada dari masa relaksan tersebut, maka harus diberikan antagonis dari penggunaan masa relaksan. Salah satu contohnya adalah antikolin esterase, yaitu dengan merek dagang berupa proxtigmin atau nioxtimin metil sulfat, di mana pada nioxtimin ini dia bekerja. Jadi antikolin esterase ini adalah mempercepat habis masa kerja dari masa relaksan tadi sebagai obat antagonisnya. Nah, sedangkan nioxtimin ini adalah salah satu jenis antikolin esterase yang dapat diberikan. Jadi kinerjanya adalah dia menghambat daripada enzim kolin esterase, di mana enzim kolin esterase ini akan memecah physical acetylcholine yang terdapat pada celah sinaps di neuromuscular junction. Sehingga apabila dipecah, dia akan menjadi asetil dan kolin yang kemudian akan terurai kembali. Apabila enzim kolin esterase ini dihambat, maka asetilkolin fisikal akan tetap di celah sinaps dan akan tetap berkumpul pada neuromuscular junction, sehingga diharapkan kontraksi otot dapat terjadi. Tentu efek kolinergik itu akan menimbulkan suatu kondisi bradikardi, sekresi kelenjar keringat. Jadi respon yang ditimbulkan tidak hanya kolinergik saja, tetapi juga muskarinik. Nah, karena ada efek kolinergik tersebut yang sudah dijelaskan tadi, maka harus diberikan obat-obat yang bersifat antikolinergik tadi, sama seperti penggunaan obat depolarisasi berupa atropin sulfat. Nah, atropin sulfat ini bisa dikombinasikan ya dengan nioxtimin berupa 1-1,5 miligram. Nah, ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam presentasi pada kali ini. Ada buku Ajar Ilmu Anestesi dari Aminasi karya Dr. Mangku dan Dr. Senapati, dan Basic Anesthesia Elsevier itu dari Dr. Miller dan Dr. Pardo Junior. Sekian presentasi pada kali ini. Semoga apa yang dibawakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan. Sekian, terima kasih.